Om, hari ini aku lagi ada kerja kelompok. Kamu pulang jam berapa? Sore Om, nanti aku bakalan dijemput sama Tante Maya. Ya udah kalau gitu. Tapi Intan, Ayo Mah, ayo kita pulang Mah. Ayo Mah. Tadi. Hati-hati ya. Ya Om. Mungkin ini yang terbaik buat aku. Eyang apa kabar ya? Kok aku jadi kangen banget. Harinya aku ke rumah Eyang Intan, 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 gimana kabar lu? Gimana rasanya lu ketemu sama ibu lu? Aku sih seneng bisa tinggal sama mama lagi. Tapi Bang Nino bisa tahu dari mana kalau aku udah tinggal sama mama lagi? Yang lu yang ngasih tahu. Gua, Mia sama Danu tuh seneng banget dengarnya. Asik ya? Intan, kenapa lu malah nangis? Tapi Tiara dan Oma dan papanya Tiara gak suka sama aku. Tiara tuh gak mau ngebiarin aku ketemu lagi sama mama. Intan, lu jangan sedih. Yang penting, lu itu udah ketemu sama ibu lu. Ya kalau Tiara udah pergi, ya lu buru-buru ketemu sama ibu lu. Ya. Wah, bener juga Bang Nino. Makasih ya. Sama-sama. Yaudah sekarang gua nganterin lu pulang ya. Ya. Mah, aku mau ganti baju dulu ya, Mah. Biar bisa main sama Mama. Iya sayang. Yeay! Intan mana? Mai? Katanya kamu jemput Intan. Soalnya dia kan habis kerja kelompok sekarang. Tadi Bibi bilang Kak Naila sama Mas Andi ke sekolah buat jemput anak-anak. Aku pikir Intan sekalian diajak juga. Tapi kata Intan tadi, oke, aku harus cek dia sekarang. Aku harus ganti baju dulu. Pak, antar saya ke sekolah lagi ya. Baik, Bu. Mama. Mana ya? Ma. Bibi lihat Mama nggak? Tadi sih Bibi sempat dengar Ibu pergi ke sekolah kamu lagi, mau jemput Non Intan lagi. Intan mulu. Mama tuh cuma mikirin Intan daripada aku. Tiara, kamu nggak usah khawatir. Sebentar lagi Oma janji akan menyingkirkan Intan dari sini.
kita akan menyingkirkan Intan dan juga mamanya. Semoga Intan masih di sekolah. Pak, bisa lebih cepat nggak? Baik, Bu. Pak, ayo Pak, cepetan. Iya, Bu. Bang Nino, makasih ya udah mau nganterin aku. Mau ketemu sama Eyang nggak? Kayaknya kapan-kapan aja deh Intan. Soalnya gue harus buru-buru ke panti, ya. Oh, ya deh Bang. Makasih banyak ya udah mau nganterin aku. Sama-sama. Yaudah, gue balik ya. Ya. Assalamualaikum Eyang. Saya mau jemput anak saya. Maaf Bu, semua murid di sini sudah pada pulang semua Bu. Di sini sudah tidak ada siapa-siapa lagi Bu. Ya ampun, Intan kemana sih? Apa sekarang dia lagi jualan gorengan? Gua harus cari Intan sekarang. Makasih ya, Pak. Bu Naya. Mas, lihat anak saya nggak Intan? Aduh, maaf saya nggak tahu, Bu. Ya udah, makasih ya. Mas yang sering jualan di sini kan? Iya. Lihat anak saya nggak Intan? Maaf saya nggak ngeliat, Bu. Tapi beberapa hari ini dia nggak jualan. Kemana ya anak saya? Makasih ya. Ibu itu kayak aku kenal. Bu! Permisi, Bu. Ibu, kalau nggak salah ibunya Intan ya, Bu? Iya. Ya, Bu, aku inget, Bu. Yang kita ketemu di acara buka bareng sekolah Intan. Oh iya, kamu kenal sama anak saya ya? Kamu tahu nggak Intan ada di mana? Baru aja aku anterin ke rumah Eyang, Bu. Dia ke rumahnya Eyang. Iya, Bu. Ya udah, makasih ya. Nama kamu siapa? Nama aku Nino, Bu. Ya udah, kalau gitu saya pergi dulu ya. Iya, Bu. Bu Nela. Mobilnya udah datang, saya pergi dulu ya. Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Saya senang deh. Anak saya berteman sama orang baik kayak kamu. Makasih, Bu. Eyang kenapa? Kakek Eyang sakit lagi ya? Enggak, Eyang kaget dan senang lihat kamu. Kenapa tiba-tiba perasaanku nggak enak? Seperti ada firasat buruk. Ya Allah, semoga semuanya baik-baik saja. Eyang, Ayo duduk situ. Eyang. Ya ampun, Bu Nela. Saya nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Ya udah, Ayo, Bu, kita ke mobil. yaudah kita ke mobil ya. Ayo, Bu, mari, Bu. Makasih. Ya, Bu. Woi, iya apa sayang? Pak, lihat deh. Lukisannya bagus ya? Coba lihat.
ada Tiara gambar. Pinter kamu gambar. Punya bakat kamu sayang. Ini kau gede, bisa jadi pelukis terkenal kamu kalau gini caranya. Atau mau jadi animator? Animator apaan? Animator tuh yang bikin animasi sayang. Ada lagi ternyata. Tuh. Aku pakai kerudung. Mama juga. Sayang, kamu senang gak kumpul sama mama lagi? Tiara senang banget, Pak. Papa tahu nggak? Waktu itu kan Tiara cuma bisa dengar rekaman suara mama. Sekarang Tiara bisa dibacain dongeng setiap hari deh. Selama bertahun-tahun aku menginginkan keluargaku ini berkumpul lagi. Dan sekarang mimpiku jadi kenyataan. Harusnya aku gak sekeras itu sama Naila. Naila gak salah. Dia sekarang lagi sakit. Dia gak bisa mengontrol dirinya. Udah bersih semua nih. Udah deh semuanya. Kok aku bisa berdarah sih? Ada apa di baju itu? Ada silet. Ini kan baju Kak Naila. Mirza, kamu lihat ini apa? Ngapain lu bawa silet? Tadi silet ini aku temukan menempel di bajunya Kak Naila, di kerahnya. Kamu bayangin, kalau kena leher gimana coba? Ini kan bahaya banget. Siapa yang ngelakuin ini? Siapa lagi? Pasti 3 orang itu. Nah, aku ingat. Bisa jadi pelakunya si satpam itu. Soalnya aku lihat, dia periksa-periksa rumah, ya bisa aja habis periksa, dia taruh silet di bajunya Naila. Yaudah, sekarang kamu jagain Kak Naila dan aku akan ke sekolah buat jemput Intan. Permisi Pak Mirza. Masuk. Maaf Pak, Bu. Saya mau bersihin kamar dulu. Bi, lihat Kak Naila nggak? Dia di mana ya? Saya lihat Bu Naila pergi, Bu. Katanya mau jemput Non Intan. Sama Pak Ardi? Enggak, Pak. Tadi Ibu itu pergi sendiri sama supir yang baru. Saya lihat perginya buru-buru, Pak. Tiara, papa kamu mana? Tadi Papa baru keluar, Tante. Tante Maya kenapa ya? Ya, Mai. Mas Ardi lagi di mana? Lagi di jalan. Kenapa sih panik banget? Ada masalah di rumah? Duh Mas, kayaknya Kak Naila dalam bahaya.
Naila dalam bahaya. Bahaya gimana? Tadi aku nemuin silat di kerah baju dia. Udah gitu sekarang dia lagi diantar sama supir baru buat jemput Intan. Siapa yang naruh silat itu? Aduh, aku nggak tahu, Mas. Tapi keselamatan Kak Naila lebih penting. Aku nggak tahu apakah supir baru itu bisa dipercaya atau enggak. Ya udah, Mama udah ngasih nomor telepon semua pegawai baru. Biar aku coba telepon supir itu. Oke. Ya ampun Pak, kok berhenti mendadak sih? Maaf Bu, tadi ada anak kecil lewat. Ya udah Pak, ini kita juga udah sampai kok. Bapak tunggu di sini ya. Oh, sudah sampai Bu? Kebetulan Bu. Bilang kalau kamu punya berita bagus buat saya. Kamu sudah menyelesaikan semua tugas kamu kan? Apa? Masa begitu aja kamu gak bisa? Heh, pokoknya kamu harus cari cara bagaimana caranya menyingkirkan Naila secepat mungkin. Terbuat dari apa sih Naila itu? Susah banget menyingkirkannya. Intan! Intan, ya ampun sayang. Sayang, kamu dari mana aja sih? Mama cariin kamu loh. Sayang, kamu udah mulai bohong ya sama Mama? Kau bilang katanya kamu mau kerja kelompok. Ternyata enggak kan? Maafin aku, Ma. Habisnya aku gak mau Tiara marah. Makanya aku gak pulang bareng Mama. Soalnya aku lihat Tiara seneng banget dijemput sama Mama dan Papanya. Kalau aku ikut, dia pasti bakalan tambah benci aku, Ma. Ibu dari dalam. Kemana sih dia? Kok gak bisa ditelepon? Ayo angkat. Astaga, gak diangkat-angkat ya. Nay, kamu tuh sebaiknya mengerti Intan sebelum kamu marahin dia. Kasihan dia nggak dipedulikan di sana, walaupun ibunya ada di sana. Intan cerita semuanya sama ibu. Kalau dia terus-terusan ditekan sama ibu mertua kamu, dia juga dijauhin kan sama Tiara dan dibenci. Maafin Mama ya sayang. Mama belum jadi ibu yang baik buat kamu. Ini bukan salah Mama. Aku tahu kok, Ma. Ya udah, sekarang kita pulang ya. Intan, kalau kamu mau di sini, Eyang senang sekali, ya. Daripada kamu di sana ditekan terus. Gak apa-apa, Yang. Paling enggak, aku tinggal sama Mama. Jadi aku bisa ngeliat Mama setiap hari, Yang.
Aku pulang dulu ya, Yang. Eyang jaga kesehatannya. Baik-baik di sana ya. Iya, Eyang. Bu, maafin aku ya, Bu. Tolong jaga Intan baik-baik ya, Nay. Jangan sampai dia diperlakukan seperti itu. Ya, Bu. Aku akan jaga Intan baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Eyang. Hati-hati. Jalan, Pak. Baik, Bu. Mai, Naila udah pulang? Belum, Mas. Aku pikir kamu udah berhasil nemuin Kak Naila. Belum. Supir nggak bisa telepon. Handphone Naila mati. Gimana nih, Mas? Aku cari Naila lagi. Aku harus kontak si Mirza. Kamu harus pastiin semua rencana saya berhasil. Oke? Sebenarnya Bu Rina punya rencana apa ya? Mirza, Apaan? aku takut terjadi apa-apa sama Kak Naila. Sama, aku juga takut kenapa-napa sama Naila. Tadi aku dengar ibu kamu tuh bilang katanya rencananya harus berhasil. Pasti ada hubungannya sama Naila. Lalu terus kita harus gimana? Kita cari Naila, kita susul. Ayo. Sayang, udah sayang. Ya, kamu jangan mikirin macem-macem. Yang penting sekarang kan kita udah bareng-bareng, kita udah sama-sama. Ya? Iya, Ma. Kamu kenapa sih kok sedih gitu? Hah? Mama ngelakuin sesuatu hal yang salah ya? Enggak kok, Ma. Bukan itu. Tapi aku senang sekarang Mama tuh udah bisa sehat lagi. Udah baikan lagi. Aku pengen banget Mama kayak gini terus. Iya, sayang. Mama janji Mama akan kayak gini terus. Remnya kenapa nih? Ada apa, Pak? Ini Bu, remnya belum Bu. Hah? Belum? Iya Bu. Iya, sayang, udah sayang. Sayang nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa sayang. Kau pakai seat belt ya? Kau pakai seat belt. Pak, telepon Ardi dong, Pak. Aduh Bu, saya kan supir baru Bu. Saya nggak tahu nomor teleponnya Pak Ardi Bu. Duh, masalah handphone saya mati nih. Loh, nih gimana nih? Aku coba telepon supirnya lagi kali ya. Halo Pak, Halo Pak Imran, gimana keadaan Naila? Bu Naila sama Intan baik-baik saja Pak.
Tapi remnya belum, Pak. Rem belum. Gimana nih, Pak? Sekarang posisi di mana? Saya di Jalan Sultan Agung, Pak. Tolong, Pak. Saya nggak tahu nih bertahan. Berapa lama saya bisa mengandalkan mobil ini, Pak? Pak Imran, coba tetap tenang. Tetap kontrol mobil. Saya akan coba cari cara untuk menolong kalian. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Gimana caranya rem bisa blok? Orang terakhir servis gak apa-apa. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana caranya aku menyelamatkan istriku? Aku harus telepon Maya. Kita harus segera temuin Kak Naila sebelum hal-hal yang buruk terjadi sama dia. Iya. Mas Adin nelfon. Ya udah angkat. Halo Mas. Mai, barusan aku berhasil telepon Pak Imran. Katanya mobilnya Naila remnya blong. Mereka dalam bahaya, Mai. Apa? Terus gimana sekarang? Posisi kamu sekarang di mana? Aku sama Mirza di Jalan Hasanuddin. Oke, berarti posisi kamu lebih dekat sama Naila. Mereka ada di Jalan Sultan Agung, Mai. Kamu coba merapat, susul mereka di sana ya. Oke, iya. Kabarin lagi ntar ya. Ardi bilang apa? Dia bilang mobil Kak Naila remnya blong. Tuh kan. Bener kan apa dugaan aku? Pasti ada seseorang yang menyelakain dia. Yaudah, sekarang kita harus cari karung pasir. Buat apaan? Nanti kamu juga tahu. Udah. Ya sayang nggak apa-apa kok sayang. Ya semua kan baik-baik aja kok ya. Mendingan sekarang kamu merem ya. Kamu merem. Kamu bisa angkat ini? Bantuin aku yang ini. Kamu yakin bisa berhasil kayak gini? Hah? Aduh, semoga aja deh cara ini berhasil. Yaudah, kita tunggu di situ aja. Iya. Tiara, papa kamu kemana ya? Barusan papa keluar kok, Oma. Tante Maya juga nyariin papa. Emangnya kenapa sih, Oma? Aduh, Oma nelpon papa kamu itu sibuk terus. Kemana ya dia? Apa jangan-jangan papa lagi jemput Intan, Oma? Bisa jadi. Kenapa sih, Oma? Semua orang nggak ada yang merhatiin aku. Yang diperhatiin tuh cuma Intan aja. Gak ada yang sayang lagi sama aku. Sayang, kamu jangan sedih ya. Kan ada Oma. Oma akan selalu perhatiin kamu. Dan Oma kan sayang banget sama kamu. Iya, Oma. Jangan sedih ya sayang. Mai, Itu mobil Kak Ardi. Gimana, Mai? Semua udah disiapin? Iya Mas, tenang aja. Kita tinggal nunggu mobil Kak Naila datang. Kita tunggu di sana. Oke.
itu pasti itu bukan karung pasir yang dimaksud Pak Ardi untuk menyelamatkan kita. Ya Allah, selamatkan aku dengan Mama ya Allah. Lindungin kami ya Allah. Udah sayang, gak apa-apa ya sayang ya. Kita pasti akan baik-baik aja kok ya. Fokus! Lurus terus, jangan takut tabrak! Mas Ardi, Intan, Nay, Mas. Intan. ya ampun Mirza. Intan pasti shock. Intan nggak apa-apa kan? Intan nggak apa-apa kan? Nggak ada luka kan? Nggak apa-apa kok Mirza. Tante Maya. Ya ampun, Intan pasti shock. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Syukurlah. Papa kenapa belum pulang juga ya? Mama juga nggak ada. Mana sih? Nah, itu papa kamu datang. Ih, tuh kan benar. Papa sama Mama tuh lagi jemput Intan. Ah, beli banget sih tuh anak. Benar-benar deh. Kenapa Naila tuh masih hidup? Orang-orang itu kalau dikasih pekerjaan gak becus. Aku harus telepon preman-preman itu. Oke, semuanya udah gua atur sesuai dengan rencana. Jadi urusan kita cuma ngurusin cewek gila yang ada di dalam rumah itu. Ngerti kan lo? Siapa namanya? Naila. Dia nyebut-nyebut nama Naila. Mau apa dia sama anakku? Oke, satu lagi. Lu jangan sampai lupa. Di situ ada nenek-nenek yang udah peot, yang rambutnya udah kayak sarang burung. Oh ya, Rina. Ya, soalnya dia juga suka komplain. Karena Mirza ada di rumahnya. Jadi gue minta sama lu harus lebih berhati-hati dalam hal ini. Oke? Ya udah. Gue tunggu kabar dari lu. Mirza, ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi di rumah itu? Preman ini lagi ngomong sama siapa lagi? Kenapa dia ngomongin Naila, juga Mirza? Memangnya Mirza itu berbahaya? Sampai-sampai dia harus berhati-hati sama Mirza. Ada apa sebenarnya ini? Ya Tuhan. Kenapa, Pak? Mas, ini selangnya. Wah, gimana nggak? Belum coba remnya, selangnya diputus kayak begini. Ini pasti disabotase nih.
Keterlaluan ya orang-orang itu ya. Di mana-mana orang bulan puasa cari berkah, cari pahala. Ini malah pengen nyelakain orang lain. Astaga, apa jadi ya kalau tadi kita telat sampai? Kak Naila, Intan, sama Pak Yunrul pasti udah celaka. Pak, emang nggak diperiksa sebelum berangkat, Pak? Iya Pak, terakhir saya cek itu baik-baik saja Pak. Saya nggak tahu ini kapan kejadiannya Pak. Pak, saya direct ke bengkel terdekat ya. Ya, langsung aja, Pak. Oke. Sayang, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Ma. Mama nggak usah khawatir. Ma, Mama temuin Tiara aja lagi sekarang. Aku nggak apa-apa kok. Tiara pasti udah nungguin Mama dari tadi. Benar, kamu nggak apa-apa. Intan baru aja ngelaluin pengalaman yang menakutkan. Tapi sampai di rumah, dia masih mikirin Tiara. Oma, ayo kita pergi dari rumah Oma. Gak ada yang sayang lagi sama Tiara. Tiara, Oma sayang banget sama kamu. Oma sayang. Aduh, cucu Oma yang cantik kenapa? Hah? Tiara, Mama juga sayang banget sama kamu, Nak. Aku gak percaya sama Mama. Mama kan lebih sayang Intan daripada aku. Tiara, kamu bisa ngomong kayak gitu sama mama kamu? Kamu nggak tahu? Mama kamu habis kecelakaan mobil. Mama kamu nyaris meninggal karena kecelakaan itu. Kamu nggak tahu? Sayang, kamu nyaris kehilangan mama kamu, terus kamu ngomong kayak gitu sama mama kamu sekarang. Iya. Apa? Mama hampir kecelakaan mobil. Ya. Adi, bisa aja itu Naila. Ma, aku ngeliat sendiri kejadian itu. Aku tahu, nggak mungkin Naila ngerekayasa kecelakaan ini. Nggak masuk akal. Sayang, udah. Kita ke kamar aja. Kamu tenangin diri di sana ya. Mama. Mama. Kamu istirahat dulu ya sayang ya. Makasih ya sayang. Ma, maafin aku ya, Ma. Aku tuh tadi udah kasar sama Mama. Sini kamu, sini. Kamu ngapain di sini, he?
mau merusak momennya Tiara sama mamanya lagi, ya? Sana pergi kamu! Jangan dekat-dekat sini. Omanya Tiara galak terus sama aku. Tapi kata mama, aku nggak perlu dengerin kata orang yang di sini. Yang penting sekarang aku udah deket sama mama. Pergi! Pergi kamu! Sana pergi kamu! Mai, kita harus cari satpam baru itu, Mai. Kita harus interogasi sampai dia ngaku. Di pos nggak ada lagi. Mana ya? Ayo cari. Yuk. Pak. Pak, maaf Pak. Bapak lihat Pak Edi nggak? Oh, Pak Edi, Non. Tadi sih dia izin, Non, pulang duluan. Katanya sih anaknya tiba-tiba demam, Non. Aneh banget ya. Kok bisa banget kebetulan kayak gini? Ya udah deh Pak, makasih ya Pak. Iya, Non. Saya permisi, Non. Pertama, silet dikerah baju Kak Naila. Kedua, mobil kita. Ketiga, Pak supir minta izin. Udah azan maghrib, dokter kita buka. Yaudah kita buka dulu deh. Nggak baik juga kan. Kita bakal dulu pas aja. Yuk. Alhamdulillah udah azan. Alhamdulillah. Kita makan yuk. Pak, jagain mama dulu ya, Pak. Aku pengen ngambil makanan dulu buat mama. Sayang. Kamu tenang, sayang. Aku sekarang di sini sama kamu aman. Jangan khawatir. Tapi Mas, kenapa ini semuanya terjadi ya sama aku? Aku janji nggak akan terjadi lagi ini sama kamu. Aku akan jagain kamu. Hati-hati sayang. Sini. Oh, baik banget sih. Apa ini? Kita batalin dulu. Alhamdulillah, mama dijagain dengan baik sama Om Ardi dan Tiara. Aku nggak perlu khawatir lagi kalau kayak gitu. Intan mungkin akan bisa kalau dia senang lihat ini. Tapi aku yakin, dalam hatinya ia merasa kesepian. Dan ingin mendapatkan kasih sayang seperti ini juga. Intan? Ya, Tante. Intan, Tante lapar nih. Kamu pasti juga lapar kan? Iyalah, namanya habis buka puasa. Kalau Om Mirja sih lapar banget ini. Gimana kalau kita makan di luar? Mau nggak? Tante traktir. Aku mau. Kita makan di luar yuk. Pokoknya jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita sikat semua makanannya. Ya nggak? Tos dulu dong. Ini. Tuh perutnya itu udah bunyi-bunyi tuh. Sebelum kita berangkat, Tante Maya punya sesuatu loh buat Intan. Apaan, Tom? Ayo sini ikut dulu. Ayo, Tante Maya, ayo. Wah, makannya enak banget. Intan, makan yang banyak ya. Ayo.
Iya, sebelum kita makan, mending kita foto dulu yuk yang lucu-lucu. Boleh? Yuk. Ayo. Tuh, 2, 3. Wah, lihat deh. Hasilnya bagus banget, lihat nih. Tuh. Tante mau jadiin DP WhatsApp. Intan, ayo makan lagi. Lihat tuh. Bagus banget ya. Mai, Intan, Om ke toilet dulu bentar ya. Ya. Kok mereka foto-foto sih? Tiara, sini. Cemberut aja. Kenapa sih? Pah, Mah, kita foto bareng yuk. Kamu tiba-tiba ngajakin foto. Ya mau udah lama sih kita nggak foto bareng kan, saya? Ayo. Pak, lihat deh. Tuh. Mereka aja foto bareng. Masa kita enggak sih, Pak? Senyum yang mana? Ya foto ya. Satu, dua. Ya, ini bagus nih. Bagus-bagus, Pak. Kirim ke papa ya. Iya, Pak. Tinggal kirim ke Tante Maya. Mana ya? Ini dia. Tiara, dasar anak-anak. Aku tahu kenapa dia ngirim foto ini. Dia pasti pengen mancing Intan, biar dia sedih. Mendingan aku hapus deh sebelum Intan lihat. Mai, kita bangun sekarang yuk. Loh, kenapa? Tadi aku dapat telepon dari Bu Narsi. Kata Bu Narsi bilang kalau Badrun tuh nerima telepon dari seseorang terus ngomongin aku sama Naila. Dia ditelepon ngomongin kamu sama Naila. Berarti mereka sedang merencanakan sesuatu. Badrun pasti berhubungan dengan orang yang tinggal di rumah kita. Bilang ada yang mau nyakitin Naila. Gimana ceritanya? Siapa? Kamu pikir aja sendiri, Mas. Siapa yang paling benci sama Kak Naila di rumah ini? Maksud kamu Mama? Nggak mungkin, Mai. Aku tahu Mama ngebenci Naila. Tapi aku pikir nggak mungkin Mama sampai ngelakuin kayak gini. Aku nggak percaya. Aku berharap aku nggak telat menyadari kamu, Mas, tentang hal ini. Aku akan tetap ngawasin Mama. Dan aku udah ngelakuin kewajiban aku yang penting. Udah ngasih tauin kamu. Nggak. Ini nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang bisa ngejelasin semua ini. Atau nggak ini cuma kebetulan. Kali ini aku tidak boleh gagal lagi.
Bibi, ini pasti buat Kak Naila kan? Udah biar aku aja yang anter ya. Enggak. Gak usah Bu, gak usah. Ini tugas saya, biar saya aja ya yang nganter ya. Bibi jangan kayak gitu, udah saya aja nggak apa-apa ya. Udah saya yang anter, nanti Bibi mendingan ke dapur ngurusin kerjaan yang belum selesai, ya kan? Intan sayang, ini kamu bawain ke Mama. Sekalian kamu ucapin selamat malam Mama gitu ya. Iya Tante. Bi, jangan tegang gitu dong, nggak apa-apa lagi. Nggak akan dipotong kok gajinya. Kenapa, Bi? Enggak. Ini saya gatel aja, nggak tahu kenapa. Kayaknya kepanasan ya. Panas ya? Ada AC kan? Bu, saya ke belakang dulu deh, ya. Iya. Mau cuci piring. Oh. Pencitraan yang sempurna, seolah hidup bagai satu keluarga bahagia. Padahal heran betul kenapa Ardi masih saja betah punya istri sakit jiwa seperti Naila. Hei, ini satu lagi sumber penyakit di rumah ini. Ngapain kamu di situ? Sini. Mau ngapain kamu, Aku mau ngantar teh ini buat Mama, Oma. Biar perut Mama hangat sebelum tidur. Kecil-kecil pintar banget cari alasan ya. Sini tehnya, biar saya antar. Sini. Biar aku aja, Oma. Jangan dekat-dekat di sini. Kamu itu biasanya di mana aja selalu bikin masalah. Pergi sana, biar saya yang ngasih. Sekali ini aja ya, Oma. Boleh ya? Biar aku ngantar tehnya langsung ke Mama. Kamu tuh mau apa sih? Kamu mau cari perhatian? Iya. Mau di aku, anak pengertian? Iya. Tapi yang jelas, kamu itu pasti hanya bikin cucu saya Tiara itu jadi sedih. Pergi sana. Pergi. Ini aku minum deh. Sedapnya wangi. Aduh, perutku sakit. Aduh, kenapa perutku sakit begini? Sri! Ya, Bu! Aduh, perutku sakit, Sri. Ibu kenapa? Aku sakit perut. Habis minum teh dari Intan tadi. Loh, itu kan teh yang saya bikin buat Ibu Naila. Ya, tapi emang Ibu Maya minta si Intan buat nganterin. Lagian Ibu ngapain sih diminum? Ini semua kan rencana Ibu. Aduh, kayaknya senjata makan Tuhan ya, Bu. Udah, kamu jangan banyak ngomong. Cepat cari penawar sana. Sekarang cepat. Iya. Aduh, lain kali kalau disuruh apa-apa kerjain sendiri. Jangan kasih ke orang, apalagi sama anak itu. Ini jadinya, kalau aku mati gimana? Ya, jangan dong, Bu. Ibu jangan sampai mati. Maafin saya ya, Bu ya. Tapi tadi Bu Maya maksa. Ya, Maya lagi. Dia selalu saja merusak rencanaku. Kamu ngapain lagi di sini? Obat penawarnya mana? Iya. Sebentar, Bu, sebentar. Aku bener-bener gak paham.
Aku udah coba jelasin sama Mas Ardi tentang apa yang Mama lakukan. Dan Mas Ardi masih nggak percaya, sama sekali nggak percaya. Belum, Mai. Gue yakin kok suatu saat nanti kakak lo pasti sadar kalau selama ini ibu itu pengen banget nyelakain Naila. Gue bingung. Sebenarnya ibu lo terbuat dari apa sih? Kok jahat banget kayak gitu sih? Tapi beneran deh, Mama tuh dulu nggak kayak gitu loh. Seingatku nggak kayak gitu. Atau mungkin dulu aku terlalu naif kali buat paham. Itu Pak Edi. Aku bakal ngadepin dia langsung. Mai. Jangan sekarang, Mai. Kita nggak boleh ngelakuin kesalahan. Kita harus jelasinnya harus bener, Mai. Tapi kapan? Kita tunggu waktu yang tepat, Mai. Kalau kita bertindak sekarang, dan kalau dia curiga gimana? Makin susah kita ngawasin gerak-geriknya mereka. Tapi itu artinya kita harus waspada 24 jam. Ya gue tahu sih seharian ini lo pasti capek banget. Mendingan lo istirahatin, Mai. Ya, ntar lo sakit lagi. Terus kamu gimana? Gue sih gampang bisa tidur kapan aja. Yang penting kan sekarang kita harus saling jaga. Ya. Thank you ya. Hentikan mobil. Hentikan. Jangan ambil anak aku, jangan. 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 Pergi. Sayang. Kamu tenang. Aku ada di sini. Aku nggak akan ngebiarin orang nyakitin kamu ataupun anak kita. Sayang, tolong maafin aku dengan apa yang udah aku lakuin selama ini ke kamu, sayang. Tenang ya. Aduh. Perutku kok sakit sekali sih. Jangan-jangan Sri salah ngasih obat lagi. Aduh. Gimana sayang makanan aku? Wah, dari dulu mah masakan istriku mah sama luar biasa. Enak kan? Kenapa sikap Ardi bisa berubah ke Naila? Pakai acara mesra-mesraan lagi? Enggak banget deh. Mestinya mereka berpisah. Pasti terlambat. Ulu, Tuan Putri udah bangun. Apa nggak bangunin aku sahur? Ini kamu udah bangun sendiri. Ya udah, sekarang kamu makan yang banyak ya. Kamu mau apa? Minum sama nasi aja. Ya udah.
Banyak. Itu dia udah kan? Udah. Puasa full kan kamu? Nggak setengah hari? Insya Allah. Amin. Sayang, Intan, bangun yuk, sahur. Pelan-pelan, yuk kita sahur yuk. Waduh. Tante Maya. Bangun. Udah sahur, Tante. Udah bangun kok. Makasih ya sayang, udah dibangunin. Yuk, kita sahur. Om belum tidur ya? Nanti Om sakit loh. Jadi laki-laki itu harus kuat. Termasuk harus kuat begadang. Tapi Om Mirza begadang juga kan ada tujuannya. Tapi jangan begadang terus Om. Ntar badannya bisa sakit loh. Baik banget sih kamu. Meskipun di antara mereka nggak ada ikatan darah, tapi aku bisa melihat Mirza sayang sekali sama Intan. Intan juga begitu. Mereka saling peduli dan perhatian. Beruntung sekali aku bisa menikmati waktu-waktu seperti ini. Sana cepetan sahur, nanti imsak loh. Ayo sahur. Ya? Tante Maya, Om, aku sahur duluan ya. Iya, nanti Om sama Tante Maya nyusul ya. Iya Om. Aduh, perutku masih kram. Sakit banget rasanya. Sri! Sri! Adegan apa lagi ini? Apa aku sedang bermimpi? Mana mungkin keluarga mereka bisa kembali? Enggak mungkin. Selagi aku masih hidup, enggak ada yang bisa menyatukan mereka. Enggak ada. Ayo Mai, makan Mai. Intan? Sini nak. Loh, kamu kenapa nak? Kok nggak makan sahur bareng di meja makan? Kan lebih enak kalau makan sahur bareng-bareng. Aku mau makan sahur di sini aja Tante. Kita bertiga aja. Boleh ya? Kenapa nggak makan di meja makan aja sih? Kan lebih enak di sana. Kalau di kamar nanti kamarnya jadi kotor terus bau. Kita makan di sana aja. Yuk. Aku mohon Tante. Boleh ya? Ya udah, kalau kamu maunya gitu, tante ambilin makan sahur. Kamu tunggu ya di sini. Sayang, kamu nggak mau nambah lagi? Enggak mah. Nanti kalau kebanyakan, perut Tiara nanti jadi gendut. Ya udah, terserah kamu. Yang penting makanan yang ada di piring harus habis ya. Nanti mau bazir. Ya Mama. Dek, makan Dek. Oh, pantesan aja Intan gak mau diajak makan bareng di sini. Pasti Intan sedih melihat kebersamaan mereka bertiga. Kasihan Intan. Dia pasti sangat merindukan kebersamaannya dengan Kak Naila. Mai, mau kemana? Aku udah punya rencana lain. Maksudnya kita pada mau makan sahur di balkon buat ganti suasana. Yaudah kalian lanjutin aja makannya.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan pemilihan ketua kelas yang baru. Jadi, pemilihan ketua kelas tersebut kita akan lakukan berdasarkan voting ya. Voting suara terbanyak. Berdasarkan pengamatan Ibu ada 2 calon siswa yang cukup berprestasi yang bisa menjadi kandidat untuk ketua kelas kalian yang baru. Lihat ya Intan, pasti aku kepilih jadi calon ketua kelas. Dan kamu gak bakal dipilih oleh Bu Guru. Mirna, kamu bakalan pilih siapa? Gak tahu, aku nunggu calonnya dulu dari Bu Guru. Jadi, calon ketua kelas kita adalah Intan. Nah, yang kedua adalah Tiara. Ya, sekarang Ibu kasih kalian kesempatan untuk berpikir untuk memilih calon ketua kelas yang baru. Lihat ya Intan, kali ini aku gak bakal kalah dari kamu. Aku pasti kepilih jadi ketua kelas. Dan kamu gak bakal pernah bisa lebih dari aku. Aku pasti pilih kamu. Karena kamu lebih pantas jadi ketua kelas yang baru. Menurut aku, Tiara tuh yang lebih pantas jadi ketua kelas. Tolong sebarin ke yang lain, baca deh. Tapi jangan sampai ketahuan Bu Guru atau Intan. Kamu beneran Tiara? Ya bener lah, ini kan bulan puasa. Ngapain aku bohong? Udah cepet sebarin. Lihat aja ya Intan, kali ini aku gak bakal kalah dari kamu. Aku pasti kepilih, karena aku murid yang paling terbaik, gak kayak kamu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan votingnya. Siapa yang memilih Intan, tolong angkat tangan. Ya, 1, 2. Ya, yang memilih Intan ada 8 anak. Ya, oke, siapa yang pilih Tiara? Yang pilih Tiara ada 12 anak. Ya, jadi ketua kelas kita yang baru adalah Tiara. Tepuk tangan untuk Tiara. Ya, sudah. Selamat ya Tiara, kamu sekarang menjadi ketua kelas yang baru. Mulai sekarang kamu tunjuk dan pilih teman kamu yang akan kamu berikan tugas, ya. Baik, Bu. Kamu juga belajar yang rajin ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran. Intan, hari ini kamu harus pulang terakhir. Kamu dapat tugas buat ngebersihin seluruh ruangan kelas sampai bersih. Kalau belum bersih, kamu gak boleh pulang. Ngerti? Atau aku laporin Bu Guru, mau? Ya, Tiara. Sen!
Papa. gitu sih mukanya? Pak, Papa tahu nggak? Aku dipilih jadi ketua kelas loh, Pak. Oh iya? Wih, kok keren sih kamu? Oh iya, Pak. Aku boleh ya bukber sama teman-teman di kafe. Boleh kan? Boleh. Ntar Papa aturin, tapi kita pulang dulu. Mama nungguin kamu soalnya. Ya, Intan? Hei. Pulang sama Om yuk. Kok Papa malah ngajak Intan sih? Ngapain pakai ngajak segala? Kan bukan urusan kita. Intan, kita kan tinggal satu rumah. Ngapain pulang sendiri-sendiri? Om udah bilang Tante Maya tadi, kamu biar pulang sama aku. Tante Maya udah oke. Yaudah kalau gitu aku ikut Om aja ya. Makasih Om, Om udah mau ngajakin aku pulang bareng. Jadi Tante Maya nggak perlu repot-repot jemput aku lagi. Iya sayang, astagfirullahaladzim. Sayang, Om sampai lupa. Kan nanti Tiara mau ngerayain dia jadi ketua kelas, bukber di kafe. Kamu ikut kan? Lihat nanti aja deh Om. Lagian kan aku juga belum izin sama Tante Maya. Kan aku harus minta izin dulu Om. Ya emang harus minta izin dulu. Tapi nanti kalau diizinin, berangkatnya bareng ya. Oke? Biar nanti diantar sama Pak Imron. Ya Om, makasih ya Om. Iya sayang, ayo. Ayo, kamu masuk sini. Ayo Pak. Sebentar. Sebentar. Mas Ardi ngajak Intan pulang bareng. Semoga Mas Ardi bisa terus menerima dan bersikap baik pada Intan, walaupun dia bukan anaknya. Om Ardi udah mau gandeng aku. Apa ini artinya? Om Ardi udah mau nerima aku tinggal di sini. Malah bengong. Yuk. Ah, itu Mama tuh. Anak Mama udah pada pulang sekolah semua. Gimana sekolahnya hari ini? Sayang, tahu nggak? Tiara sekarang ditunjuk jadi ketua kelas yang baru loh. Serius Mas? Ya ampun, anak Mama hebat banget. Kamu jadi ketua kelas itu tanggung jawab loh. Kamu pasti bisa, Mama yakin. Tiara udah pasti bisa, Mah. Tiara udah selalu bisa bersikap tegas di sekolah. Anak Mama hebat banget sih sini. Intan sayang sekali sama Mama. Intan juga sayang sama Tiara. Ardi tidur dengan Naila tadi malam. Dan sekarang dia membawa anak haram itu dari sekolah bersama dengan putrinya sendiri. Semakin aku mencoba untuk menyingkirkan perempuan stres dan anak sial itu, semakin mereka merajalela di rumah ini. Ini benar-benar udah kelewatan. Udah habis kesabaranku. Aku harus cepat menyusun rencana baru biar keluarga mereka nggak akan pernah bahagia selamanya. Aku sebel banget. Sekarang bukan cuma Mama yang sayang sama Intan. Papa juga mulai sayang sama Intan. Semua orang gak ada yang peduli lagi sama aku. Emang cuma Oma yang sayang sama aku. Mending aku temenin Oma aja deh. Tiara, sayang kamu ganti baju dulu ya. Tiara. Pasti Tiara kesel karena aku ngajak Intan pulang bareng tadi. Udah biarin dia sendiri dulu. Yaudah Intan, kamu ganti baju ya. Abis itu nanti kamu cuci kaki, cuci tangan. Ya, Mah.
Gue ke kamar dulu ya. Sekarang apa yang harus aku lakukan agar dalam rumah ini gak ada yang pamer-pamer kemesraan terus?